Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, mengawali majelis ini mari bersama kita bermunajat kepada Allah, melakukan permohonan doa dengan harapan semoga aktivitas kita, amaliyah dan ubudiyah kita menjadi nilai amalan dan ibadah yang dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta ilmu yang kita kaji, yang kita fahami siang hari ini atau pagi menjelang siang ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang insya Allah menjadikan ilmu yang jariah kita nanti sampai hayat kita, dan semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan. Ala hadirin ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Habib Allah. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik. Salawatullah alaik, isfa' ummataka ya Rasulullah, isfa' lana fi hadal majlis wa bi syafa'ati Rasulillah, bi syafa'atil Qur'an wa karamatil Qur'an wa mu'jizatil Qur'an azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila rahi syaikhi wa syaikhina wa syaikhi masyayikhi khususan al-asyar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka mengikuti pengajian. Tema pada pagi hari ini adalah salawat kepada Nabi sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif tasawuf. Siang hari ini kita ada di bulan Rabiul Awal, di mana kita tahu bahwa di dalam Rabiul Awal ada satu kejadian yang sangat teristimewa, khususnya bagi umat Islam dan umumnya kepada seluruh umat manusia dan alam semesta ini, yang digambarkan oleh Allah dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Laulaka ya Muhammad, sekiranya aku tidak menciptakanmu Muhammad, ma khalaqtul aflaq, maka aku tidak akan menciptakan cakrawala alam semesta ini. Berangkat dari hadis qudsi ini, betapa kita bahagianya sebagai umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita hari ini masih bisa merasakan diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit saudara kita yang tahun ini Rabiul Awal sudah mendahului kita. Tidak sedikit saudara kita yang hari ini tidak bisa hadir melakukan aktivitas seperti kita, karena kita semua hari ini diberikan oleh Allah betapa nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman. Di samping nikmat iman, Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan.
Ini nikmat yang sangat besar, makanya Allah menggambarkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian semua mau menghitung-hitung nikmat Allah, wa in ta'uddu, ya, jika kalian semua mau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha. Kalimatnya pakai huruf la. Kata anak-anak santri, tidak akan bisa menghitungnya. Satu biji beras, ibu-ibu yang sangat paham memasak nasi setiap hari, menghitung nikmatnya sebiji beras sanggup tidak ibu-ibu? Sampai bisa ibu pegang berasnya, sampai ibu bisa menanak nasi, sampai bapak ibu bisa makan, sampai bisa merasakan di dalam perut kenyang, sanggupkah menghitung nikmat satu butir beras? La tuhsuha. Maka di situ timbul kita merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itu salah satunya kita berupaya untuk mahabbah, cinta. Cinta kepada siapa kita? Tentu cinta kita kepada Allah yang pertama. Yang kedua, cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai obor, kata orang tua dulu, sebagai cahaya, sebagai kendali dalam kehidupan kita. Maka salah satunya kita hari ini mampu bersyukur kepada Allah karena kita dihadirkan oleh Allah berupa kenikmatan yang dihadirkan kepada diri kita, kenikmatan yang dihadirkan oleh Allah, kesehatan kepada kita, kehadiran kita semua di tempat majelis ini. Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Hafal semua? Hafal semua apa ya? Ada di Al-Quran toh? Di surat apa? Al-Ahqaf ayat bisa ayat 15, ada juga di surat An-Naml. Ada dua ya. Ada dua. Ya, bedanya di kalimat akhirnya. Itu ungkapkan Bapak Ibu sebagai wujud syukur kita. Apa jaminannya kalau kita pandai bersyukur? Jaminannya surat Ibrahim ayat 7. Itu jaminannya orang bersyukur. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Konsep inilah Bapak Ibu dalam hidup ingin berkah itu. Jadi konsep hidup kalau ingin berkah, pandai bersyukur. Orang pandai bersyukur dilatar belakangi karena mahabbah, karena cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Cinta kita kepada Allah itu harus mengikuti seperti yang digambarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaitannya dengan rasa syukur kita, mahabbah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ibu, kita mengamati, mencermati, menghayati dan sekaligus untuk mentauladani atau meneladani atas kelahiran sosok manusia pilihan yang disebut Al-Mustafa. Siapa tuh yang dijuluki Al-Mustafa? Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sosok manusia yang dijuluki Al-Mustafa adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa adalah manusia pilihan. Ya, Al-Mustafa. Tidak ada lain. Gelar Al-Mustafa itu hanya ditunjukkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk gelar Khalilullah yang pernah saya sampaikan di majelis ini. Kepada siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Khalilullah, kekasih Allah. Bapak dan Ibu,
Betapa pentingnya kita memahami nilai-nilai yang terjadi di bulan Rabiul Awal, itu yang disebut dengan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pahami mau mengatakan maulid atau maulud. Ya. Ya, makanya mengaji ini nanti akan paham. Ya, kalau tidak ngaji ya tidak akan paham. Karena bahasa Arab itu beda harokat, beda makna, beda arti. Maulid atau maulud, dua-duanya ketika kita mengatakan di bulan Rabiul Awal dalam rangka mahabbah, cinta kita kepada baginda Rasul, mau mengatakan maulid ataupun maulud dibenarkan. Dua-duanya benar. Kalau yang tidak ngaji barangkali saling diplomasi, berdebat, harusnya maulud, yang satu harusnya maulid, sambil tidak tahu itu ilmunya sama, tetapi ada makna yang berbeda. Dalam rangka kita mahabbah, cinta kepada Rasul, kita boleh dua-duanya itu mengatakan maulud atau maulid. Kalau Bapak Ibu mengatakan maulid, maka yang Bapak Ibu peringati adalah hari kelahirannya, mengagungkan, memuliakan hari kelahiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya ketika kita mengadakan perayaan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Tapi detik-detik kemerdekaan kapan? Pada pukul ya antara jam 8 sampai jam 10. Ya, detik-detik pembacaan kemerdekaan Republik Proklamasi Indonesia. Nah, ketika Bapak Ibu mengatakan maulud, pada waktu Bapak Ibu mengatakan maulud, maka Bapak Ibu sesungguhnya sedang mengungkapkan, meluapkan rasa cinta kepada sosok manusia yang dilahirkan, yaitu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maulid adalah memperingati hari kelahirannya, maulud adalah memperingati atau memuliakan sosok yang dilahirkan, yaitu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ini dalam pandangan hukumnya? Ini dalam rangka berupaya kita mahabbah, cinta kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah agar menjadi orang yang dekat dengan Allah. Konsep tasawuf itu harus begitu. Maka Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat Az-Zariyat ayat 55, dasar hukum memperingati. Surat Az-Zariyat ayat 55, supaya arah ilmunya tersistematik. Allah menggambarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Az-Zariyat ayat 55. Ayat surat keberapa Az-Zariyat itu? Az-Zariyat ayat surat keberapa? Surat ke 51. 51. Ayatnya 55, suratnya surat ke-51, namanya Az-Zariyat. Hafal semua kan? Insyaallah. Ya, insyaallah setelah ini hafal terus. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir, makna zikir itu kan sudah sangat familiar oleh telinga Bapak Ibu. Zikir, apa sih artinya zikir? Ada yang mengatakan zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir ya. Ada juga yang disebut zikir ya
kalimat-kalimat thayyibah diungkapkan. Ada juga makna zikir sendiri adalah mengingat Allah. Jadi makna daripada ayat ini menggambarkan sebagai rujukan, wa dzakir, peringati, ingatlah oleh kalian, ya, peringatilah oleh kalian, wa dzakir. Apa yang diperingati, apa yang diingat? Proses kejadian, semua sejarah dalam perjalanan Isra. Dari mulai ciptaannya Allah yang disebut alam semesta, dari mulai ciptaan Allah yang namanya Nur Muhammad diciptakan pertama kali sebelum cakrawala terjadi. Bapak dan Ibu, lebih dulu mana dunia ini diciptakan dengan Nur Muhammad? Ya, lebih dulu diciptakan Nur Muhammad. Makanya itu ada hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Sekiranya aku tidak menciptakan nurmu Muhammad, ma khalaqtul aflak, aku tidak akan menciptakan cakrawala beserta isinya. Jadi menciptakannya Allah terhadap makhluknya itu pertama kali yang diciptakan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nur Muhammad ini akan terus, ya, mengikuti ciptaan-ciptaan atau mengiringi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala sampai terus berproses. Pada akhirnya jasad yang menyatu dengan ruh atau Nur Muhammad itulah yang kemudian yang menjadi khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup dari para nabi dan para rasul. Ya, ini yang harus dipahami dulu Bapak dan Ibu. Jadi kita pada saat kita berada di ruangan yang namanya Rabiul Awal, kalau Bapak Ibu berada di ruangan ini, mau dibawa kemana kita ini di ruangan ini? Tentunya Bapak Ibu masuk dalam ruangan ini ingin mengaji, ingin mengkaji, ingin mendalami, ingin perluas namanya nilai-nilai ilmu agama. Dulu barangkali dengan kesibukan kita yang luar biasa, tidak sempat untuk memahami Bismillahirrahmanirrahim itu apa. Padahal Bismillahirrahmanirrahim difahami oleh kita, dihafal oleh kita sejak kecil. Tapi bagaimana makna yang terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim? Nah, hari ini kita berada di ruangan yang namanya Rabiul Awal. Ada satu rahasia yang sangat luar biasa. Ada satu kejadian yang tentunya tidak sama dengan kejadian-kejadian di mana kejadian itu pada saat lahirnya sosok manusia, seluruh makhluk ta'ziman wa ikraman, mengagungkan, memuliakan karena mahabbah cintanya kepada Nur Muhammad yang masuk dalam jasadnya yang dilahirkan oleh ibu kandungnya Siti Aminah. Lautan yang gelombangnya besar saat itu tiba-tiba terdiam. Langit yang begitu awannya kencang dengan awannya tiba-tiba juga terdiam dengan angin yang bersamaan juga terdiam. Makhluk yang namanya burung, berbagai macam jenis makhluk yang mengeluarkan suara saat itu terdiam sunyi karena menghormati kelahiran baginda Rasul. Di sini keistimewaan salah satunya. Bahkan ketika lahir sosok yang namanya Sayyid Muhammad Ibnu Abdullah saat itu, Bapak dan Ibu, keistimewaannya apa? Badannya tidak diiringi dengan cucuran darah dari seorang ibu, hanya setetes darah saja. Lazimnya seorang bayi lahir pasti akan keluar darah yang mengiringi, yang disebut darah wiladah. Darah itu banyak Bapak Ibu. Ada coba ibu-ibu yang paham. Kalau bapak-bapak pasti paham juga karena mengajari istrinya. Ya, ada darah head. Ya, sudah paham itu semua. Ada darah wiladah.
Wiladah itu darah yang mengiringi pada saat kelahiran. Ada darah nifas. Ini ngaji fikih ya. Nah, ada juga ngaji fikihnya. Di pengajian ada ngaji fikihnya ada ya. Ya, sudah sampai di situ pembahasan. Ya enggak apa-apa. Ini saya hanya memancing aja. Ada darah namanya darah istihadah. Jadi ada darah pertama tadi haid. Sudah paham, sudah pasti maklum. Nanti darah haid itu terbagi-bagi warnanya. Dan rasanya juga beda-beda. Walaupun saya laki-laki pasti merasakan dari seorang ibu, seorang istri yang sedang haid. Darah haid, darah wiladah, darah nifas, darah istihadah. Darah istihadah itu darah penyakit. Nah, Bapak dan Ibu, untuk memperdalam tentang kajian tasawuf ini juga harus paham ilmu fikih. Darah wiladah itu wajib mandi tidak? Wajib. Ya. Istihadah. Ya. Ada awas tulisannya jangan istikharah. Istihadah. DH atau DL. Istihadah pakai dha. Jangan istikharah nanti. Istikharah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini adalah rangkaian memahami nilai-nilai ajaran Islam dalam rangka mahabbah, cinta kita kepada baginda Rasul. Itu nanti ada hukumnya masing-masing. Hukumnya haid ada hukumnya, wiladah ada hukumnya, nifas ada hukumnya. Nifas tak paling sedikit ya, apa istilahnya, setetes ya. Lamanya umumnya nifas berapa? 40 hari. Kalau 30 hari selesai mandi tidak? Maksimalnya berapa? Maksimalnya. Tadi umumnya 40 hari. 2 minggu. Maksimalnya berapa? 2 mingguan. Kok nggak yakin ibu-ibu jawabannya ya? Padahal sudah mengalami semua tuh. Ya lupa ya, karena sudah anaknya sudah puluhan tahun lah lahirnya. Lamanya itu 60 hari. Paling lama 2 bulan. Ya harus dipahami. Ya paling tidak Bapak Ibu untuk mengajari anak cucunya. Ya sekarang ibu bapak ngaji, ajari. Saya tidak akan membahas itu karena kontennya kita adalah tasawuf ya. Bapak dan Ibu, istihadah darah penyakit. Jadi darah penyakit yang keluar setelah masa menstruasi. Ya. Haid itu kan sehari semalam sedikitnya. Umumnya 7 hari, maksimalnya 15 hari. Kalau sudah lewat 15 hari itu namanya istihadah. Wajib sholat walaupun ibu-ibu keluar darah. Sumpel sajalah darahnya. Paham ya? Kok kayaknya penasaran sama materi fikih? Ya. Ya nanti wiladah darah yang mengikuti kelahiran. Jarang. Mengikuti saat melahirkan. Ya nanti dibahas saja ya Bapak Ibu. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir, ingatlah oleh kalian. Ingat apa yang diingat? Pada bulan Rabiul Awal kita masuk dalam bulan yang teristimewa. Satu kejadian yang luar biasa, yaitu lahirnya sosok manusia pilihan Al-Mustafa Muhammad bin Abdullah. Ya. Kita peringati, apa yang diperingati? Diperingati waktu lahirnya atau hari lahirnya. Bisa juga kita memperingati sosok yang dilahirkannya. Maulud dan maulid. Kata kuncinya mahabbah, cinta kita kepadanya.
ikraman wa ta'ziman, syauqan wa mahabbatan. Itu kunci Bapak Ibu. Kita kan sering ngomong, mari kita lakukan sebuah aktivitas seperti contoh Nabi, sunnah Nabi. Kita melakukan sunnah Nabi tapi tidak tahu bagaimana cara kita mahabbah, cinta kepada Nabi. Ya. Jadi mahabbatan, cinta, syauqun yang sangat mendalam, cinta yang sangat mendalam, syauqun. Ta'ziman, kita mengagungkan. Makanya orang yang mengagungkan kelahiran baginda Rasul itu banyak cara mengekspresikannya. Ya. Digambarkan oleh Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringati itu semua. Karena sesungguhnya memperingati semua itu ya, tanfa'ul mu'minin, akan berdampak manfaatnya bagi orang yang beriman. Kita tidak mempersoalkan peringatan ya. Yang kita angkat adalah mahabbahnya, cinta kita untuk mengekspresikan cinta kita kepada baginda Rasul. Pasti di ranah masyarakat ada perselisihan, peringatan dan tidak peringatan. Tapi ternyata hari ini negara-negara yang tidak pernah memperingati tentang peringatan Maulid Nabi juga memperingati. Dan Indonesia sudah mulai menyatu semua pemahaman itu. Di mana-mana ada pamflet, ada spanduk memperingati, peringatan dan seterusnya. Dah, kita tidak perlu membahas itu semua. Yang terpenting apa? Esensi kita. Bagaimana kita mahabbah, cinta kepada baginda Rasul. Bagaimana ta'ziman, mengagungkan kepada Rasul. Bagaimana ikraman, memuliakan kepada Rasul. Bagaimana syauqan, rasa rindu kita yang meluap. Ibu bapak cinta sama Rasulullah. Bagaimana rasa luapannya? Bagaimana rasa luapan cintanya? Sama seperti bapak ibu cinta sama anak cucunya, cinta sama pasangannya, akan mengekspresikan cinta luar biasa. Berbeda-beda rasanya. Ada yang membaca sholawat dengan irama-irama yang sangat indah. Sama seperti bapak ibu ketika ingat seseorang, ingat anggota keluarganya, seperti itu juga. Ekspresi yang dikeluarkan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya, ya, salawat itu banyak sekali. Ya, ini contoh orang cinta. Man ahabba syai'an fakathura dzikruh. Orang yang cinta terhadap sesuatu pasti banyak mengingatnya. Ya, kalau ingatnya kepada Allah, cintanya sama Allah, banyak mengingat Allah. Baca kalimat-kalimat yang mengingat wasilahnya kepada Allah. Ibu bapak cinta sama harta? Cinta nggak sama harta? Semua pasti senang dengan harta. Makanya bangun tidur pasti ingatnya pekerjaan yang menyebabkan dapat harta, ya, di dapur, masak di rumah, segala macam, itu cinta. Jadi man ahabba syai'an fakathura dzikru, barang siapa yang cinta kepada sesuatu, fakathura dzikru, maka dia pasti banyak menyebutnya. Lihatlah bapak ibu, bagaimana orang yang cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengekspresikan ya, cintanya kepada baginda Rasul. Itu luar biasa bapak ibu. Saya ingin coba ini cara daripada Sayyidina Abu Bakar bin As-Siddiq cinta kepada Nabi. Caranya apa ini? Beliau menyampaikan, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Makanya dikenal sahabat Abu Bakar itu adalah sosok
sahabat Nabi yang kaya. Di samping kaya, dermawan. Di samping dermawan, dia cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diungkapkan cara cintanya? Beliau mengatakan, man anfaqa dirhaman, barang siapa yang menginfakkan dirhamnya, uangnya, realnya, rupiahnya, dolarnya, ya, man anfaqa dirhaman. Untuk apa? Ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk ya diberikan pada saat pembacaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gambaran beliau, kana rafiqi fil jannah. Biar lagi khusyuk ibu-ibu. Kana rafiqi fil jannah, dia akan bersamaku di surga. Luar biasa. Ini bukti cintanya Sayyid Abu Bakar As-Siddiq. Cara cinta kepada baginda Rasul, rela bahwa man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Rela mengeluarkan harta kekayaannya, dirhamnya, realnya, rupiahnya untuk membeli minuman, membeli makanan, menyiapkan fasilitas dalam rangka membaca qiraah sejarah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminannya, kana rafiqi fil jannah, dia akan bersamaku dalam surga. Siapa yang tidak kenal 10 sahabat yang digaransi oleh baginda Rasul masuk surga? Salah satunya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, kana rafiqi fil jannah, orang yang rela harta kekayaannya untuk didermakan, dikeluarkan dalam rangka peringatan dan memuliakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jaminannya digaransi oleh lisannya sahabat Abu Bakar, kana rafiqi fil jannah. Beliau pasti mendengar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara ekspresi yang kedua yang digambarkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Siapa yang tidak kenal sahabat Umar bin Khattab? Seorang gagah yang luar biasa, disebut dengan singa padang pasir. Walaupun dikenal sebelumnya masuk Islam juga betapa ganasnya, betapa kejamnya dengan umat Islam. Tapi begitu masuk Islam, beliau mengagungkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Sayyid Umar bin Khattab? Man 'azzama maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah mengagungkan hari kelahirannya, apakah mengagungkan sosok yang dilahirkannya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, maka sungguh dia hidup nilai-nilai agama Islamnya. Jadi Nabi Muhammad diagungkan oleh Sayyid Umar bin Khattab ini. Beliau mengagungkan tentang kelahiran baginda Rasul, akan hidup nilai-nilai ajaran Islam. Ini cara ekspresi yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Juga disampaikan cara mengagungkannya, memuliakannya sahabat Utsman bin Affan. Menyampaikan juga, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain. Sahabat Utsman bin Affan, siapa yang tidak kenal? Seorang khalifah, seorang yang kaya raya, seorang yang dermawan, seorang yang bijak, seorang sahabat yang pada masanya membukukan Al-Qur'anul Karim, yang hari ini alhamdulillah catatan tulisan Al-Quran bisa dipegang di depan kita semua. Itu jasanya pada saat dikumpulkannya Quran, dibukukannya sahabat Utsman bin Affan. Bukan zamannya Rasulullah,
Jadi Al-Quran itu zaman Rasulullah masih tercecer di batu-batu tulisannya, di pelapa korma, di tulang, di kulit. Yang ditulis oleh siapa? Oleh Zaid bin Sabit, sekjen pribadinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat perang Badar, ya 70 hafiz Quran yang terkenal terbunuh. Maka kegelisahan sahabat Umar bin Khattab menyampaikan pendapat, menyampaikan pandangannya agar Quran yang tercecer di kulit, di pelapa korma, di tulang, di batu itu agar dikumpulkan. Dan alhamdulillah pada saat masanya Khalifah sahabat Utsman bin Affan terkumpullah Quran dan akhirnya dibukukan yang kemudian disebut Rasmul Utsmani. Faham? Ya, itu bagian wilayah ulumul Quran. Tulisan-tulisan yang versi sahabat Utsman bin Affan. Beliau menyampaikan, Bapak dan Ibu, barang siapa yang menginfakkan harta kekayaannya ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memperingati membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faka'annama, maka seakan-akan syahida, dia sebagai orang yang mati syahid ghazwata Badrin, seperti para syuhada di perang Badar, wa Hunain, dan perang Hunain. Kita mah perang juga tidak, menafkahkan harta untuk memperingati mengagungkan maulid juga kadang-kadang, mungkin iya sesekali, tetapi kadang-kadang. Tapi insya Allah semakin kita mahabbah pada siang hari ini untuk meningkatkan taqarrub kita kepada Allah, maka insya Allah ya. Jadi ini salah satu ungkapan Sayyidina sahabat Utsman bin Affan. Maka sahabat yang keempat yang disebut Khulafaur Rasyidin masing-masing punya pendapat, Bapak dan Ibu. Man 'azzama maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Sahabat Ali menyampaikan pesan dalam rangka memuliakan, mengagungkan, mencintai baginda Rasul. Beliau menyampaikan barang siapa membesarkan maulid Nabi, man 'azzama maulidun Nabi, membesarkan, memuliakan, mengagungkan kelahiran Nabi, wa kana sababan, maka dalam rangka memperingati mengagungkan kelahiran Nabi itu menjadi sebab, bakana sababan liqiraatihi, dari perjalanan pembacaannya itu la yakhruju minad dunya illa bil iman, tidak akan ruhnya keluar dari jasadnya illa bil iman, kecuali dalam keadaan iman. Kita semua mau kan begitu. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan nanti di akhirat kelak digambarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa yadkhulul jannah bighairi hisab, dia masuk surga tanpa hisab. Minimal 4 Khulafaur Rasyidin menggambarkan cara ekspresi cintanya kepada Rasulullah. Dan hari ini kita semua banyak digambarkan oleh Nabi sendiri dengan membaca salawat. Apa salawat? Kata Nabi, waruya fi kitab Tirmidzi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Aulan nas, orang yang paling pertama, orang yang paling utama denganku, ya. Manusia yang paling utama denganku yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, aksaruhum, mereka yang banyak membaca alayya, kepadaku, salawat. Ini sudah digaransi oleh Rasulullah sendiri. Barang siapa yang banyak membaca salawat di antara manusia, maka nanti di yaumil qiyamah itu orang yang paling dekat denganku, orang yang paling aku lihat nanti, yang disebut dengan syafaat.
Di sini banyak Bapak dan Ibu. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Baginda Rasul menyampaikan, man shalla, barang siapa yang membaca salawat alayya kepadaku wahidatan, satu kali, sallallahu alaihi ashran, maka Allah akan memberikan kebaikan, rahmat kepada pembaca tadi 10 kebaikan. Subhanallah. Makanya wajar ketika cintanya Rasulullah kepada umatnya saat-saat detik-detik terakhir di masa hidup Rasulullah, bukan Siti Fatimah yang diingatnya, bukan Siti Khadijah yang diingatnya, bukan cucu Hasan Husain yang diingatnya. Apa detik-detik terakhir ketika beliau wafat? Ummati, ummati, ummati. Umatku bagaimana? Umatku bagaimana? Umatku bagaimana? Yang diprihatinkan, yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul adalah kita semua ini. Kenapa kita yang diingat oleh Rasulullah hampir 1400, sekarang 42 Hijriah. Ya, hijrahnya Rasulullah hitungannya itu. Kita masih biasa-biasa dengan Rasulullah. Beliau yang sangat perhatian sebelum kita lahir dengan kita sebagai umatnya. Maka yuk bersama, ada salawat tadi, bisa ibu mengatakan salawat badar, ada salawat itu intinya dua, ada salli wa sallim, redaksinya macam-macam. Ada salawat tibul qulub kan, yang selalu dibaca dalam kondisi saat ini, ya pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu banyak baca salawat. Hafalkah salawat tibul qulub? Salawat tibul qulub. Iya. Itu ibu hafal. Salawat tibul qulub. Iya. Hafal kan? Coba. Allahumma sholli wa ala alihi wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha alihi wa sahbihi wa sallim. Bisa semua? Kalau bisa semua sama-sama boleh. Ada apa, teksnya boleh Bu ya. Coba salawat apa itu? Coba ibu sama-sama. Ini kalimat redaksinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa semua? Ya, yang sakit, sakit lahir, sakit batin, ya selawat. Jadi selawat itu ada dua intinya. Ada salli wa sallim, yang lainnya redaksi, bisa sebagai doa. So, sama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tadi Ibu lagunya gimana? Allah sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina
absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu paling tidak itu ya. Itu untuk penyakit fisik, untuk penyakit batin. Allahumma ya Allah, sholli, semoga engkau sampaikan rahmat ala sayyidina, kepada junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tibbil qulubi, dengannya obat penyakit hati, wadawaiha, ya, sebagai obat-obatnya, wa afiyatil abdani, dan menjadi sehatnya badan, wa shifaiha, ya, sebagai obat penawarnya, wa nuril absari, dan sebagai cahaya mata, wa diyaiha, ya, sebagai obat untuk melihat, wa ala alihi, dan semoga disampaikan rahmatnya kepada keluarga, wa sahbihi, sahabatnya, wa sallim, dan semoga keselamatan. Jadi doa itu ada tadi yang ibu sampaikan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini juga sama ungkapan cinta. Bapak dan Ibu, hal ini disampaikan oleh salah satu daripada ungkapan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwina fihi aidan bi isnadin sahih an Abi Hurairah aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin, ya, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Ini menggambarkan ma min ahadin, tidak ada dari salah satu manusia, tidak ada di antara kalian semua, di antara kalian yang membacakan yusallimu, menyampaikan salam kepada baginda Rasul, illa raddallahu, kecuali Allah mengembalikan ruhi alayya, kepadaku, ruhi, roh aku, hatta arudda alaihi salam, sampai aku menjawab salamnya. Jadi Bapak Ibu ketika menyampaikan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Melalui hadis sahih ini Allah mengembalikan ruhnya baginda Rasul untuk menjawab salamnya kita semua. Subhan. Makanya ada dianjurkan pada saat membaca ya Nabi salam itu berdiri. Kenapa? Orang yang kita hadir di situ bukan orang biasa. Coba Bapak Ibu, anak cucu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu datang, apa yang dilakukan? Memuliakan, ta'ziman, ikraman, paling tidak berdiri. Seorang murid, seorang mahasiswa ketika ada guru, ketika ada dosennya datang, dia akan menunduk yang tadinya berhormat diri. Kita dihadiri oleh Rasulullah. Bahkan di kalimat yang lain, orang yang paling pelit-pelitnya manusia, orang yang paling bakhil-bakhilnya manusia, ketika disebutkan nama Muhammad tidak pernah membaca salawat. Orang yang tidak pernah ngasih, masih belum dikasih, disebut bakhil tuh dalam pandangan Rasulullah. Tapi orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit, orang yang paling pelit, kata Nabi, ketika disampaikan nama Muhammad tidak pernah membaca sallallahu alaihi. Jangankan membaca salawatnya, mendengar baca salawat saja tidak pernah mau. Ini sahih hadisnya. Oleh karena itu mari kita dalam rangka menumbuhkan batin kita kepada Allah, muraqabah, taqarrub, dekat kita kepada Allah, salah satunya adalah mahabbah li Rasulullah.
Jelas. Surat apa tuh yang digambarkan di dalam Al-Quran? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam surat apa itu? Surat Al-Ahzab ayat 50. Kalau yang di ayat Az-Zariyat itu digambarkan untuk dalil atau dasar memperingati Maulid Nabi. Kalau ini dasar untuk memperbanyak salawat kepada Nabi. Dari Al-Quran semua itu dasarnya. Cuman karena kita tahunya sekarang barangkali, oh ternyata dasarnya itu. Yang tidak pernah belajar, tuh nggak ada dasarnya, nggak ada contohnya. Ya karena tahunya saat itu dan sekarangnya belum pernah belajar. Yuk kita sama-sama bagaimana kita mengagungkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baca salawat bukan hanya kita Bapak dan Ibu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah, yusalluna, mereka baca salawat. Allah baca salawat, malaikat baca salawat kepada siapa? 'Alan nabi. Maka kemudian Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kita semua insya Allah beriman kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh kita? Sallu. Allah memerintahkan kita. Jadi memerintahkan kita Allah itu untuk baca salawat, menyampaikan salawat, menyampaikan salam kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga, Allah, malaikat, dan orang yang beriman. Tiga-tiganya baca salawat, tapi beda. Allah membaca salawat kepada Nabi namanya nuzulur rahmah. Allah membaca salawat kepada Nabi artinya menurunkan rahmatnya kepada Nabi, di mana Nabi dikasih hak prerogatif dari 313 Nabi. Dari 25 Nabi hanya satu Nabi 313, hanya satu Nabi Rasul dari 25 Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan hak prerogatif oleh Allah memberikan syafaat kepada umatnya. Ingat, umat Nabi Adam dapatkah syafaat dari Nabi Adam ya? Tidak. Umat Nabi Yahya dapatkah syafaat dari Nabi Yahya? Umat Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail dapatkah itu syafaatmu? Tidak. Semua akan dikasih pada waktunya nanti syafaat itu oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah Bapak dan Ibu kita ini, umat Rasulullah langsung, yang nanti sekalipun kita dilahirkan, diwujudkan di dunia ini terakhir daripada umat-umat sebelumnya, maka kita makhluk umat yang pertama kali akan diberikan syafaat oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kitanya, mampu enggak, siap tidak, peka tidak, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit-sedikit ya baca salawat itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini yang disebut dengan salawat Jibril. Kalau boleh saya sampaikan Bapak Ibu, untuk berzikir kepada Allah silakan baca Quran, ya, rutinkan. Minimal 1 bulan khatam, minimal 1 juz 1 hari. Sudah baca Quran, baca salawat berbanyak, karena salawat itulah yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Bacaan Quran itulah yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Ada dua bacaan yang nanti akan memberikan pertolongan kepada kita, adalah bacaan Al-Quran dan bacaan salawat. Inilah untuk memproduksi hati kita supaya lebih dekat dengan Allah, perbanyak itu. Ya.
akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasul, akhlak kita kepada diri kita sendiri, akhlak kita kepada sesama manusia, dan akhlak kita dengan alam semesta. Itu ada upaya-upaya etika akhlak. Ya. Di dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa'aksiru alayya minas salati fi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Bahwa inna min afdali ayyamikum, sesungguhnya dari sebaik-baiknya, seutama-utamanya hari kalian yaumal jum'ah, hari Jumat, dikenal dengan Sayyidul Ayyam. Fa'aksiru alayya minas salati fihi, maka kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian selawat di hari Jumat itu. Di hari-hari biasa 100, di hari Jumat 1000. Di hari biasa 1000, di hari Jumat 10.000. Karena Rasul memberikan gambaran perbanyak salawat kepada di yaumil Jumat. Tapi jangan kemudian di hari Jumatnya saja. Karena kita cinta kepada Nabi bukan di hari Jumat saja. Siklus dalam waktu demi waktu, menit ke menit, jam ke jam, menjadi hari, menjadi minggu, menjadi bulan, sampai kita wafat cinta kepada Rasulullah. Inilah maknanya kita mengisi bulan Rabiul Awal itu dalam rangka maulid dan maulud yang tujuannya ta'ziman, ikraman, mahabbatan. Kita memuliakan, ikraman, wa ta'ziman, mengagungkan, kemudian wa mahabbatan, cinta kita kepada Nabi, wa syauqan, dan rasa rindu yang sangat menggelora. Karena kita diperintahkan untuk membaca salawat. Jadi Allah membaca salawat nuzulur rahmah, malaikat membaca salawat bil istighfar, memintakan ampun. Dan kita baca salawat tujuannya supaya dapat syafaat. Jadi Allah membaca salawat pengertiannya menurunkan rahmat, malaikat baca salawat memintakan ampunan, umat Rasulullah kita semua baca salawat agar mendapat syafaat. Jadi jangan sama, walaupun Allah dan malaikat baca salawat, beda dengan kita. Kita ini makhluk yang membutuhkan. Butuh dengan apa? Butuh dengan pertolongan. Pertolongan itu istilahnya adalah syafaatul udhma. Di antara pertolongan yang sangat besar Bapak dan Ibu untuk kita adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah nanti. Itulah Bapak Ibu, karena waktu zuhur jam 11.42 ya. Hari Abu Mas kalau kata sadaya nanti baca ini paling saya. Ya Bu. Abi mari subuhnya subuh beli itu. Abi setelah sholawatnya sadaya nanti itu pokoknya dinaik air paling bagus mah 2. Begini Bu, salawat itu intinya ada 2, sholli dan salim. Semua rangkaian bacaan salawat itu nanti macam-macam, ada salawat mu'abbad, salawat tibul qulub, salawat syifa. Nah, di antara salawat itu pasti ada 2 kata itu. Nah, Ibu baca semua, ya memang harus dibaca semua, bukan sholli wa salimnya saja. Ya gitu, mangga. Banyak. Ada salawat Ibrahimiyah yang salawat di akhir tahiyat akhir itu, nah itu dibaca juga. Atau yang umumnya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salawat itu supaya bagus juga kita sertakan keluarga Nabi, sahabat Nabi, ya. Boleh juga seperti sallallahu alaihi Muhammad, semoga Allah merahmati kepada Nabi Muhammad, boleh. Itu disebut salawat Jibril. Tapi juga ada salawat-salawat yang lain. Redaksi salawat banyak sekali ya Bapak Ibu. Ada lagi? Ya. Ya, baik, saya akhir dari pertemuan ini ingin menyampaikan bahwa kita hari ini berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang istimewa
bulan yang di dalamnya bisa memberikan pencerahan untuk siapapun. Selama kita bisa mengisi dan bisa membawa bulan Rabiul Awal, apa di antaranya yang harus kita bawa adalah oleh-olehnya kita harus mampu memahami nilai-nilai daripada pengertian maulid dan maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sendiri, Bapak dan Ibu, memperingati maulidnya kapan? Setiap minggu. Setiap minggu Rasulullah itu. Kalau Bapak Ibu memperingati maulidnya setahun sekali. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ya oleh sahabat Qatadah, su'ila Rasulullah SAW an yaumil isnain, dari puasa hari Senin. Apa jawabannya? Karena di hari Senin itu fihi yauma wulidtu fihi wa dub'athu fihi. Aku senang puasa hari Senin itu karena aku dilahirkan pada hari Senin dan aku diutus diangkat juga pada hari Senin. Jadi artinya Rasulullah memperingati hari kelahirannya itu dengan cara berpuasa setiap minggu. Berarti Rasulullah memperingati maulid nabinya setiap minggu untuk dirinya sendiri. Ya. Kita sebagai umatnya mengikuti juga saum isnain. Dalam rangka apa? Mengikuti Rasulullah. Pertanyaan lainnya, bagaimana kalau saya hari kelahirannya hari Selasa? Boleh nggak puasa hari Selasa? Dalam rangka ittiba mengikuti Rasulullah, hadis itu boleh menjadi dasar untuk melakukan hari kelahiran. Ya, walaupun nanti lagi-lagi saya katakan ini masalah khilafiyah di masyarakat. Yang paling penting Bapak Ibu jangan berdebat. Yakin amalkan, nggak yakin jangan. Masalah sunnah mah, ya jangan karena kita itu nggak boleh berdebat terus-terusan, energinya habis nanti, amalannya nggak dapet, debatnya terus jadi perselisihan, permusuhan. Sayang hidup jadi perselisihan terus, ya. Senin Kamis ada mungkin gitu, tapi saum Daud katanya nilainya lebih gitu. Gimana? Amaliyah sunnah itu memiliki keutamaan masing-masing, Ibu ya. Nabi Daud melaksanakan saumnya satu hari, saum satu hari tidak. Rasulullah melaksanakan saum isnain, ya, khamis, ayyamul bid, ya dan seterusnya. Pilih kita yang mampu kemana. Mau Nabi Daud silahkan, ya, mau Senin Kamis silahkan, ditambah ayyamul bid 13, 14, 15 silahkan, ditambah dengan hari-hari hurum yang dimuliakan seperti 1 Muharram, Rajab, seterusnya. Saya juga mendengar Ustaz di masyarakat ayyamul bid itu 13, 14, 15, tapi ada juga yang boleh 2 hari tekacinya Ustaz. Ya, melaksanakan itu 13, 14, 15, jadi 2 hari tekaci. Yang disebut ayyamul bid kan 3 hari, 13, 14, 15. Bagaimana kalau diambil 2 harinya saja atau 1 harinya saja? Yang mampunya di situ ya silakan saja. Tapi kalau bicaranya sunnah Rasulnya, ayyamul bid ya 3 hari. Udah nggak usah diperdebatkan, nggak ayyamul bid juga nggak dosa toh. Ya. Sunnah, tetapi akan lebih utamanya kalau dilaksanakan rantaiannya adalah 3. Ya, baik. Cukup ya. Jadi di akhir ini saya ingin sampaikan, mari kita mengisi di Rabiul Awal sebagai bulan yang kita muliakan dari kelahiran Maulid dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memperingati ini bukan seremonial setiap tahun saja, tetapi yang paling penting adalah nilai-nilai akhlak Nabi, nilai-nilai ajaran Rasulullah, nilai-nilai agama yang dibawa oleh Rasulullah oleh kita mampu diteladani, mampu diterapkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya. Kemudian yang ketiganya, mari kita istiqomah. Amalan-amalan salih
ya, amalan-amalan aktivitas yang positif istiqomahkan agar kita membawa hidup yang berkah. Al istiqomatu khairu min alfi karomah. Amalan yang dilakukan secara kontinu itu akan membuahkan keberkahan. Insya Allah seperti ngaji ini, kalau kita istiqomah, mengerti atau tidak mengerti, yang penting datang walaupun sambil ngantuk, insya Allah barokah. Insya Allah ya. Ya, dengan keutamaan talabul ilmi, insya Allah kita akan termotivasi. Itu saja, dan mari kita bersama Bapak Ibu, di majelis yang mulia ini ada salah satu anggota keluarga kita yang sedang sakit. Ya. Kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan bagi Ibu Hajayati yang sedang sakit, ya. Allah angkat penyakitnya dan sakitnya menjadi kifarat, diberikan kesembuhan yang dan kekuatan yang penuh berkah. Ala hadhihi ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah rabban nas hadhihi masyashun syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Allah rabban nas hadhihi masyashun shifa la yughadiru saqama. Allah rabban nas bisyafaati Rasulullah bisyafaati kullu rahmatun khususan dalu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga doa kita semua dengan ketulusan, keikhlasan dan berjamaah ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah. Tidak ada perkumpulan manusia ketika membaca ayat Al-Quran, mengkajinya, mentadaruskannya, kecuali akan diberikan 4. Mudah-mudahan salah satunya adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurahkan rahmatnya, gitu ya, insya Allah. Ini ada pertanyaannya. Apa? Terkait masalah darah bukan? Bu, yang bertanya itu Mas. Al-Mustolih. Oh iya. Mustolih. Artinya supaya rangkaian kalimatnya apa? Oh, nama seseorang. Nama kiai sebetulnya Pak, itu di Jawa. Iya. Iya, nanti saya sampaikan ya di belakang soalnya. Ya. Jadi apa namanya, bisa mustarok sebenarnya. Satu kata ini bisa banyak arti. Nah, tinggal nanti Ibu maksudnya rangkaiannya kemana gitu kan, nggak bisa jelasin. Ya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Insya Allah kita akan bisa ketemu kembali di pertemuan bulan depan. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dan mudah-mudahan bulan depan coronanya hilang. Amin. Iya, insya Allah. Dan bisa umroh bersama. Amin. Rindu kan dengan Rasulullah, dengan Mekah Al-Mukarramah. Mulai kemarin sudah mulai dibuka. Cuma untuk saat ini dalam kondisi COVID, syaratnya maksimal 50 tahun yang bisa umroh. Saya sendiri sudah nggak bisa umroh karena sudah 50 tahun. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.